Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Damsel adalah salah satu film terbaru Netflix yang baru saja tayang di tanggal 8 Maret kemarin. Ceritanya sendiri akan berfokus pada seorang putri Elodie yang ditumbalkan ke seekor naga kuno yang bersarang di sebuah gua. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang raja dengan beberapa pasukannya yang sedang mengejar dan memburu seekor naga. Dan sesampainya mereka di suatu gua, sang naga pun tiba-tiba muncul dan membantai habis semua pasukan itu. Mengetahui bahwa posisinya telah terpojok, raja itu pun menyerah dan bersujud di hadapan naga tersebut. Ratusan tahun kemudian, di suatu negeri yang jauh, kita akan diperkenalkan dengan seorang putri bernama Elodie dan juga adiknya yang bernama Floria. Mereka adalah putri dari kerajaan di negeri tersebut yang tinggal bersama ayah serta ibu tirinya. Karena memang ibu kandung mereka telah lama meninggal dunia karena suatu penyakit. Dalam keadaan cuaca dingin yang sangat ekstrim, membuat rakyat di kerajaan Elodie kekurangan air dan juga pasokan makanan. Karena itulah Elodie berpikir untuk membantu mengumpulkan beberapa kayu bakar yang bisa digunakan oleh rakyatnya. Tak lama kemudian, mereka melihat ada sebuah kereta asing yang datang ke negeri mereka. Kereta itu berasal dari kerajaan Aurea. Dalam pertemuan itu, utusan kerajaan Aurea menyampaikan langsung surat lamaran yang ditujukan kepada Elodie yang akan dijodohkan dengan Pangeran Aurea. Meskipun pada awalnya Elodie menolak, namun ayahnya meyakinkannya. Dengan armada kapal dan kereta kuda yang penuh dengan emas, pangeran itu pasti akan membuat Elodie bahagia. Dan yang pasti, semua itu juga akan mengubah dan bisa mensejahterakan rakyat mereka ke depannya. Your people need you. This is who we are. Yang pada akhirnya Elodie pun menerima perjodohan itu dan berangkat menuju kerajaan Aurea. Dalam perjalanannya memasuki area kerajaan, mereka melewati kabut hitam dan disambut oleh dua patung naga raksasa. Meskipun pada awalnya ia sempat gugup, namun perasaan itu berubah ketika telah melewati kabut tersebut. Keadaannya jauh berbeda 180 derajat dari negeri yang ia tinggali selama ini. Kerajaan Aurea adalah negeri yang sangat subur dan kaya, dan hal itu bisa dilihat dengan banyaknya tumbuhan dan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Setelah itu, mereka disambut oleh bendahara kerajaan yang akan mengantar mereka ke ruangan yang telah disiapkan. My ladies, if you will follow me. Elodie dan juga keluarganya tak berhenti terpukau melihat keadaan itu, dan masih tak percaya bahwa ia akan menjadi seorang putri dan tinggal di kerajaan Aurea. Kemudian, bendahara itu mengatakan bahwa di saat fajar tiba, Elodie akan diantar untuk bertemu dengan calon suaminya yang bernama Pangeran Henry. Rasa gugup dan bahagia terlihat jelas di wajah Elodie, karena dengan waktu yang sangat singkat, keadaannya bisa berubah 180 derajat. Dan ketika ia sedang berada di balkon kamarnya, ia melihat seorang wanita di seberang kamarnya yang saling bertatapan. Namun tak lama kemudian, wanita itu tiba-tiba kembali masuk ke dalam. Di saat malam tiba, rasa gugup Elodie kembali muncul. Ia lalu mencoba menenangkan dirinya di balkon kamar. Dan ketika ia keluar, keadaan kamar wanita yang ia lihat tadi sangat gelap. Tidak cukup di situ, ia juga melihat ada cahaya obor dari arah gunung yang sangat jauh. Keesokan harinya, Elodie pun akhirnya bertemu dengan calon suaminya, yaitu Pangeran Henry. Rasa cemasnya pun seakan telah hilang setelah melihat Henry. Bahkan tanpa rasa ragu, ia meminta Henry untuk melakukan kencan tanpa diawasi oleh pengawalnya. Di sini, Henry juga terlihat tertarik dengan Elodie setelah melihatnya mengendarai kuda. Setelah itu, Elodie bertanya tentang obor-obor yang ia lihat tadi malam. Dan Henry menjawab bahwa itu adalah upacara pertama dari 3 upacara kuno yang harus dilakukan untuk menghormati para leluhur mereka. Di sisi lain, setelah membahas tentang pernikahan kedua putra-putri mereka, ayah Elodie terlihat seperti tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Meskipun hal janggal itu diketahui oleh istrinya, namun ia tetap menutupinya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Singkat cerita, sehari sebelum acara pernikahan dimulai, sang ibu tiri yang merasakan kejanggalan akhirnya mencoba meyakinkan Elodie bahwa pernikahan ini adalah kesalahan besar dan meminta Elodie untuk memikirkannya lagi sebelum terlambat. Namun tiba-tiba, Am I interrupting something? ayahnya datang dan menghentikan pembicaraan mereka. Keesokan harinya, hari di mana pernikahan Elodie dan Henry pun akhirnya dimulai. Kebahagiaan dan impian Elodie seakan terwujud dengan waktu yang sangat singkat. Dan kini, ia telah dinobatkan sebagai putri dari kerajaan Aurea. Princess of Ori. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah acara pernikahan selesai, bahkan belum sempat malam pertama, Henry dan Elodie melakukan perjalanan ke suatu tempat. Dan ternyata mereka menuju ke suatu gunung yang dilihat Elodie sebelumnya. Dan Henry mengatakan bahwa mereka akan melakukan upacara kuno kedua untuk menghormati para leluhur mereka di gunung tersebut. Elodie yang tanpa curiga pun mengikuti apa perintah dari suaminya. Namun ketika mereka telah sampai di sana, keadaan pun terlihat sangat janggal. Ratu Aurea memakai jubah merah diikuti dengan para bangsawan yang memakai topeng yang sama. Dalam keadaan itu, Ratu Aurea kemudian memberikan sebuah koin dan menceritakan tentang sejarah terlahirnya kerajaan Aurea kepada Elodie. Di saat leluhur mereka pertama kali menduduki pulau tersebut, ternyata ada makhluk buas terakhir dari jenisnya yang telah tinggal lebih dulu. Makhluk itu kemudian menyerang para warga dan menghancurkan desa. Sang raja kemudian memerintahkan pasukannya untuk memberikan perlawanan dan membunuh makhluk tersebut. Namun naas, perlawanan mereka belum cukup untuk bisa mengalahkan makhluk tersebut. Hingga pada akhirnya, makhluk itu memberikan penawaran kepada sang raja. Makhluk itu bersedia berbagi pulau kepada warga desa jika raja itu rela mengorbankan ketiga putrinya. Meskipun raja sangat menyayangi putrinya, namun tanggung jawab dan kewajiban kepada rakyatnya sangatlah besar. Hingga pada akhirnya terlahirlah sebuah kerajaan Aurea. Setelah itu, Ratu Aurea melakukan sesi sakral berikutnya dengan cara melukai telapak tangan Henry dan Elodie. Hal itu dilakukan untuk bisa menyatukan darah dari kedua insan tersebut. Dengan menyatunya darah mereka, Elodie kini telah sah menjadi bangsawan dari Putri Aurea. Dan sebagai penutup dari upacara itu, Elodie diminta untuk melemparkan koinnya ke dalam jurang. Dan ketika upacara telah selesai, Henry kemudian menggendong Elodie untuk kembali ke kereta. Namun tiba-tiba, Close your eyes. Elodie dilemparkan ke jurang oleh Henry. Setelah tersadar, Elodie yang masih tak percaya dengan apa yang terjadi merasa sangat marah. Ia lalu mencoba untuk naik kembali ke atas, namun sia-sia. Setelah ia melihat adanya beberapa koin dan kalung yang lain, ia pun baru menyadari bahwa ia bukanlah korban pertama dari kerajaan Aurea. Dan tak lama kemudian, ia melihat ada cahaya di dalam gua. Ketika ia masuk ke dalam, banyak burung yang terbakar dalam ruangan tersebut. Dan tiba-tiba, seekor naga yang bisa berbicara tiba-tiba muncul di hadapan Elodie. Dengan semua hal aneh yang ia alami, Elodie pun memberanikan dirinya untuk bertanya kepada naga tersebut apa yang ia inginkan sebenarnya. Dan faktanya, sesi menyatukan darah antara Henry dan Elodie adalah siasat dari kerajaan untuk bisa menipu sang naga. Karena memang dalam perjanjian mereka, setiap generasi dari kerajaan Aurea akan menumbalkan 3 putri bangsawan sebagai tumbal kepada sang naga. Dan dengan luka kecil itu, tubuh Elodie kini tercium seperti bangsawan bagi sang naga. Mengetahui fakta itu, Elodie pun berusaha keras untuk menyelamatkan dirinya. Dalam pelariannya, wanita yang ia lihat sebelumnya ternyata telah menjadi mayat di dalam gua tersebut. Dengan kata lain, obor yang ia lihat di malam itu adalah upacara dari istri pertama Henry yang akan ditumbalkan kepada sang naga. Dengan susah payah, Elodie mencoba masuk ke dalam lorong goa dan bisa bersembunyi dari jangkauan sang naga. Dengan keadaan terluka dan frustasi, Elodie terus menyusuri lorong-lorong tersebut. Ia pun merasa bahwa ayahnya juga telah memanfaatkannya demi kepentingannya sendiri.
Untuk mencari jalan keluar, Elodie kemudian memberanikan diri untuk melompati jurang. Dan setelah berhasil, ia melihat ada banyak cahaya biru dalam lorong tersebut. Ternyata cahaya itu dihasilkan dari ulat bulu yang bersarang di gua tersebut. Mengetahui hal itu, Elodie kemudian memanfaatkan ulat tersebut sebagai lampu. Namun tiba-tiba, sang naga berhasil menemukan Elodie. Namun dengan cepat, Elodie berhasil bersembunyi di lorong yang lain. Dalam keadaan itu, sang naga pun berkata, "Kau bersembunyi di tempat yang sama seperti yang lainnya dan akan menemukan kisah akhir yang sama juga." Faktanya, lorong itu adalah tempat teraman dari jangkauan sang naga. Di sana juga terdapat banyak nama-nama putri lain dari generasi sebelumnya yang menuliskan namanya di sebuah batu lorong tersebut. Elodie pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat di lorong tersebut. Namun ketika ia terbangun, ulat lampu itu tiba-tiba menempel di kakinya yang terluka. Ternyata ulat itu bisa menyembuhkan semua luka dari Elodie. Dengan keadaannya yang sudah membaik, Elodie lalu menemukan sebuah peta jalan keluar yang terukir di dinding. Dengan mengandalkan ingatannya, ia pun kembali menemukan semangatnya untuk bisa bertahan hidup. Sesuai dugaan, peta itu menuntunnya ke sebuah cahaya matahari yang mengarah keluar. Di sana juga terdapat mahkota yang berinisial V, yang menandakan bahwa Victoria lah yang telah berhasil sejauh ini hingga berhasil selamat. Dengan perjuangan untuk bisa hidup, Elodie kemudian memanjat dan melewati batu kristal tersebut. Namun ternyata sang naga menunggunya jatuh dan siap memakannya. Beruntungnya, ia berhasil meraih sebuah kristal dan sampai ke tujuannya. Namun naas, tempat yang ia tuju hanyalah lorong gunung lain yang sangat tinggi. Dan tiba-tiba, sang naga muncul dan mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar bagi siapapun. Dan ketika Elodie melihat ke sisi lain, ia menemukan tulisan tidak ada tempat aman bagi siapapun dan juga tengkorak dari Victoria. Mengetahui fakta itu, Elodie pun pasrah dengan keadaannya. Dan ketika sang naga akan menyemburkan nafasnya, ada suara yang memanggil nama Elodie dari dalam gua tersebut. Dengan cepat, sang naga itu pun bergegas menghampiri suara itu berasal. Dan ternyata ayah Elodie dan beberapa pasukannya berniat menyelamatkan Elodie. Tanpa mereka sadari, suara mereka telah memancing sang naga untuk membunuh mereka. Di sisi lain, Elodie yang mengetahui bahwa itu adalah suara ayahnya bergegas menghampirinya. Namun di tengah perjalanannya, ia menemukan ada 3 mayat bayi naga yang masih berada di cangkang telur. Dan faktanya, tragedi itu berawal dari ulah raja yang kita lihat di awal scene tadi. Ia dan beberapa pasukannya telah membunuh 3 bayi naga perempuan yang baru saja menetas. Karena itulah sang naga membuat perjanjian dengan sang raja. Dari setiap generasi mereka harus mengorbankan 3 putri keturunan raja sebagai tumbal. Dan jika hal itu tidak dilakukan, ia akan membumi hanguskan kerajaan Aurea dan semua garis keturunan dari raja tersebut. Di sisi lain, ketika sang ayah dan kedua pasukannya mencari Elodie, sang naga tiba-tiba datang menyerang mereka. Elodie yang masih bersembunyi tanpa sengaja mengeluarkan suara saat ayahnya akan mati. Mendengar itu, naga itu pun mencarinya. Beruntungnya, naga itu teralihkan dengan suara langkah kaki pemandu jalan yang berusaha kabur. Dan ketika naga itu pergi, Elodie kemudian menghampiri ayahnya. Sang ayah lalu meminta Elodie untuk segera pergi menggunakan tali jalan masuk. Karena sampai saat ini, Floria dan ibu tirinya masih menunggunya di dalam kapal. Dan di saat terakhirnya, sang ayah meminta maaf kepada putrinya. Forgive me. Dengan memanfaatkan waktunya, Elodie pun bergegas menaiki tali tersebut. Namun di sisi lain, sang naga yang menyadari hal itu segera mengejarnya. Beruntungnya, Elodie berhasil keluar dan kabur dari tempat tersebut. Mengetahui bahwa ia masih dalam jangkauan sang naga, Elodie kemudian memancing naga itu dengan kudanya. Sementara ia sendiri bersembunyi di sebuah batu.
Merasa telah kehilangan jejak, sang naga pun murka dan menyemburkan nafas apinya ke langit-langit. Para bangsawan yang melihat itu pun berpikir bahwa Elodie berhasil melarikan diri. Dengan cepat, Ratu Aurea kemudian meminta pasukannya untuk menangkap Floria yang berada di kapal sebagai pengganti Elodie. Meskipun Henry melarang ibunya untuk menyatukan darahnya dengan Floria, namun hal itu tidak menghentikan Ratu Aurea yang berambisi untuk melindungi semua kerajaannya dengan cara apapun. Ia lalu melukai tangannya sendiri dan menyatukan darahnya dengan Floria. Di sisi lain, Elodie yang merasa bahwa dirinya telah aman, tiba-tiba melihat ibu tirinya yang terluka. Setelah mendengar bahwa Floria telah diculik untuk menggantikannya, Elodie pun bergegas menuju tempat upacara tersebut. Namun naas, Floria kini telah dibawa oleh sang naga. Dengan pengalaman dan persiapan rambut barunya, Elodie pun kembali menyusuri lorong gua tersebut dan membuat jebakan untuk bisa memancing naga itu keluar. Dan ketika naga itu terpancing, Elodie yang ternyata telah menunggu di tempat sang naga memanfaatkan keadaan itu untuk membawa Floria pergi. Namun karena keadaan adiknya yang terluka, Elodie pun meminta Floria untuk bersembunyi. Sementara ia sendiri akan berhadapan langsung dengan naga tersebut. Dalam keadaan itu, Elodie mencoba meyakinkan sang naga bahwa dirinya dan semua putri yang ditumbalkan dalam gua tersebut bukanlah keturunan dari bangsawan. Namun sang naga tidak percaya begitu saja dan berkata bahwa sampai akhir hayatnya ia akan membunuh semua putri dari garis keturunan bangsawan. Karena memang 3 bayi naga perempuan yang dibunuh raja merupakan keturunan terakhir dari sang naga. Dan tiba-tiba sang naga mengeluarkan nafas apinya hingga membuat Elodie terlempar ke danau hingga terluka parah. Dan ketika ia berusaha untuk mengambil pedangnya kembali, naga itu dengan cepat menangkapnya. Namun dalam keadaannya yang terdesak, Elodie berhasil memberikan perlawanan. Setelah pertarungan singkat itu, Elodie melihat pantulan debu dari dinding cekung tepat di hadapannya. Dan ia berpikir untuk menjadikan itu senjata melawan naga tersebut. Dengan memancing kemarahan sang naga, Elodie meminta sang naga untuk membakarnya di saat itu juga. Dan hal itu membuat sang naga terluka dengan nafas apinya sendiri. Dengan keadaan yang kini berbalik, Elodie kemudian menunjukkan luka di telapak tangannya dan mengatakan bahwa semua wanita yang telah menjadi korban di gua ini mempunyai luka yang sama. Karena memang para bangsawan telah menipu sang naga dengan aroma darah mereka yang telah tercampur melalui luka tersebut. Mendengar itu, sang naga yang sudah tak berdaya pun meminta Elodie untuk segera membunuhnya. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Elodie. Elodie kemudian mengambil beberapa ulat biru untuk menyembuhkan luka sang naga. Setelah kejadian itu, Elodie pun kini terlihat datang ke acara pernikahan Henry yang ketiga. Dalam keadaan itu, Elodie meminta calon ketiga istri Henry dan semua orang di sana untuk pergi dari istana selagi ada kesempatan. Dan tak berselang lama, sang naga itu datang dan membumi hanguskan kerajaan beserta isinya. Dengan bekal emas yang telah ia dapatkan, Elodie yang kini berteman dengan sang naga akan kembali ke rumahnya untuk bisa memperbaiki dan mensejahterakan rakyatnya. Dan film pun selesai. Damsel adalah film fiksi imajinasi karya dari Juan Carlos. Dan lagi-lagi, film ini mengangkat tema tentang isu perempuan yang tertindas di masa itu. Kepentingan kerajaan atau konflik politik selalu dikaitkan dengan pengorbanan dari kaum wanita di masa itu. Bisa iya, bisa juga enggak. Namanya juga film fantasi. Mungkin segitu aja alur film versi Kivanime. Mohon maaf jika ada kesalahan dan poin-poin yang terlewat. Kivanime undur diri. Wassalam.